Apa sih keunggulan dari D4 Administrasi Negara Vokasi UNESA, Pak? Alumni kami banyak yang terserap di instansi pemerintahan. Mitra kerja utama kami adalah BKN, Mbak. KC Radio, your easy listening station. Hai KC people, saya Tia Ezar kembali hadir untuk teman-teman semuanya. Kali ini biasanya di studio, sekarang kita di kampus Ketintang. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Agus Prastiawan, MSI, atau akrab disapa Pak Wawan. Beliau adalah Kaprodi D4 Administrasi Negara Vokasi UNESA. Halo Bapak. Selamat siang, Mbak. Siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah. Bapak kan sekarang di D4 Administrasi Negara Vokasi UNESA. Apa sih keunggulan dari D4 Administrasi Negara Vokasi UNESA, Pak? D4 kan peningkatan dari D3 sebelumnya, Mbak. Jadi saya rasa kita tinggal meneruskan apa yang sudah ada di D3, sebagaimana yang sudah terjadi bahwa alumni kami banyak yang terserap di instansi pemerintahan. Karena awal terbentuknya D3 dulu kan berkat kerjasama dengan BKN. Jadi BKN sebagai mitra kerja utama kami yang kemudian mendesain D3 kami itu seperti ini agar nanti ketika mereka lulus bisa terserap oleh instansi-instansi pemerintahan. Karena faktanya BKN merilis sebuah berita di tahun 2021 ya, bahwa hanya ada 2.000 analis kepegawaian di Indonesia dari 4 juta PNS. Nah, pada analis kepegawaian ini kan dia tugasnya untuk mendesain ya, istilahnya sebagai apa ya, sebagai arsitek. Bagaimana membuat sebuah istana itu yang indah, megah dan bagus. Nah, analis kepegawaian inilah tugasnya untuk merancang, mulai merekrut ASN, kemudian mengangkat, penempatan, promosi, itu adalah tugas mereka. Ini yang dipelajari di D4 Administrasi Betul sekali. Negara. Dan jabatan ini yang banyak kosong yang bisa sangat berpotensi dimasuki alumni kami. Oke. Jadi serapan paling banyak dari luaran D4 Administrasi Negara Vokasi UNESA ini nantinya akan ke sana. Iya. Karena memang awalnya kan semangat dari BKN untuk memenuhi kekosongan beberapa formasi. Harapannya nanti alumni kami bisa memenuhi. Nah, apalagi di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ini kan undang-undang ini memandang bahwa selama ini proses rekrutmen ya, pemenuhan antara kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan satu jabatan itu tidak terpenuhi dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh calon ASN, sehingga harapan undang-undang ini bisa membuat satu proses rekrutmen yang benar-benar bisa memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh satu jabatan. Jadi sebetulnya di D4 Administrasi Negara Vokasi UNESA ini apa aja yang dipelajarin? Muatan kepegawaian yang paling banyak. Karena memang visi misi kami adalah terampil di bidang manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi. Jadi bagaimana proses rekrutmennya, penempatan, pengangkatannya sampai pada promosinya. Jadi menata karir seseorang lah di pemerintahan. Oke, dan itu menjadi salah satu mata kuliah unggulan ya? Iya, analis jabatan. Kemudian bagaimana penerapan MBKM di jurusan Bapak di D4 Administrasi Negara Vokasi? Sebagaimana pesan Mas Menteri, 4 semester itu di dalam kampus ya. Kampus. Nah, yang semester kelima mereka bebas kuliah dimanapun juga. Dimanapun juga. Apakah ini harus linear atau boleh? Tidak. Boleh tidak linear. Bahkan ada kemarin yang dari kepelatihan olahraga ya. Kepelatihan olahraga mengambil rekrutmen di kelas kami. Dosen kami juga sempat bertanya nggak? Iya, apa motivasinya? Apa mereka motivasi? Olahraga kok rekrutmen. Tapi itulah. Jadi benar-benar merdeka. Oke, artinya memberikan kesempatan untuk mahasiswa memberikan ilmu yang baru. Betul. Semester ke-6 mereka magang. Magang itu pemerintah sudah kerjasama dengan beberapa instansi ya. Selama 1 semester.
Tapi kalau mereka nggak tertampung, mereka bisa magang mandiri mencari. Jadi mereka bebas disuruh Jadi milih. boleh ya? Boleh milih. Ikut program pemerintah. Di situ ada beberapa kelebihan tuh. Mereka digaji. Oke. Kemudian tugasnya jelas. Artinya terstruktur, tolak ukurnya ada. Atau mereka pilih magang mandiri. Banyak yang memilih magang mandiri dengan alasan Omikron ini ya. Jadi mereka lebih milih mandiri aja Pak yang dekat rumah. Oke. Kita nggak bisa batasi. Karena itu hak mereka. Nah, menyambung dari itu Pak, di masa pandemi ini atau apalagi sekarang ada varian Omikron ya Pak ya. Penerapan perkuliahan di D4 Administrasi Negara Vokasi bagaimana Pak? Nah, itulah kami mengikuti kebijakan Mas Menteri atau pemerintah ya. Jadi ketika dilaksanakan tatap muka, kami tatap muka. Oke. Tapi jika ada pandemi naik, kami stop, kami ganti ke online. Oke, jadi melihat situasi perkembangannya Pak ya. Betul, Jadi kan nggak mungkin juga ada pertemuan tatap muka sementara virus ini malah semakin akhir-akhir ini angkanya meningkat begitu kan ya. Tidak ada, ya sempat landai kemudian naik lagi. Resikonya terlalu mahal. Harga yang dibayar terlalu mahal. Iya. Jadi masih bisa melakukan perkuliahan walaupun secara daring. Yang penting kan nawaitunya untuk membagi ilmu ke mahasiswa masih ada gitu ya. Dan mereka mendapatkan haknya gitu kan. Betul. Dan kalaupun tatap muka itu pun kami memberikan kesempatan pada mereka untuk memilih. Tapi dengan catatan harus ada izin dari orang tua. Itu yang dipesankan oleh Pak Rektor ya. Izin orang tua tertulis. Jadi masih bisa terpantau juga ya Pak ya. Jadi intinya dikembalikan ke mahasiswa. Kita cuma memfasilitasi. Oke, Pak, untuk mitra kerja di D4 Administrasi Negara Vokasi UNESA bisa disebutkan mungkin ada dari dalam negeri atau dari luar pun? Mitra kerja utama kami adalah BKN Mbak. Karena awal terbentuknya D3 itu kan dari BKN dulu. Dari BKN. Jadi tapi ini bukan pesanan ya? Walaupun pesanan tapi bukan ya? Pesanan. Artinya BKN itu melihat bahwa ada kebutuhan tenaga kerja yang tinggi yang belum terpenuhi oleh pasar. Akhirnya Kalaupun menjadi itu embrio terpenuhi, di situ. itu kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan tuh kurang sesuai. Jadi BKN harus memberikan pelatihan lagi. Jadi mending mereka kerjasama dengan instansi pendidikan. Mereka menyerahkan muatan kurikulum yang diinginkan agar nanti ketika mereka lulus kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan sudah match. Jadi nggak perlu ada pelatihan segala macam lagi. Jadi mahasiswa ini juga selain mereka berkuliah, tapi mereka juga punya kegiatan yang itu bisa membawa prestasi ya Pak ya. Mungkin di D4 Administrasi Negara Vokasi UNESA ada prestasi Pak, walaupun baik akademik maupun non akademik yang mungkin Kece People harus tahu. Untuk tahun kemarin, tahun 2021 ya, itu total ada 79 mahasiswa kami yang berprestasi. Entah menciptakan aplikasi, entah jadi presenter terbaik, entah kemudian mereka ikut-ikut lomba debat dan sebagainya. Total 79. Hanya kemarin kami dapat hadiah dari vokasi ini berupa PC. Artinya sebagai motivasi agar untuk meningkatkan kinerja mahasiswa. Malah yang kalau boleh kami sampaikan, tahun kemarin anggaran kami itu banyak tersedot oleh kegiatan mahasiswa. Hampir habis oleh kegiatan mahasiswa di masa pandemi. Menjadi salah satu bentuk motivasi untuk teman-teman mahasiswa bisa terus berkarya gitu ya. Iya, kami bangga dan terharu di kala pandemi ini malah anggaran tersedot ke mereka semua kebanyakan. Kami ya alhamdulillah. Artinya mereka aktif berkegiatan. Tidak pandemi terus diam-diam duduk. Benar. Jadi nggak ada alasan ya. Dan itu banyak. Emang benar. Akhirnya UNESA rumah sang juara, bukan akhirnya tapi memang menjadi jargon UNESA rumah sang juara gitu kan. Satu langkah di depan. Satu langkah di depan dan memang itu menjadi salah satunya yang menjadi juara adalah dari mahasiswanya Bapak kan begitu. Kemudian Pak, kalau misalnya boleh diinformasikan nih, teman-teman ini kan berkuliah bisa menikmati semuanya terkait dengan yaitu mata kuliah unggulan, kemudian ada prakteknya nggak sih Pak kalau di D4 Administrasi Negara ini? Kita punya 3 lab ya, ada lab komputer, lab administrasi perkantoran, dan lab kebijakan publik. Nah itu yang bisa dipergunakan oleh mahasiswa kami untuk bisa praktek. Dan kami sempat kemarin juga mereka praktek di luar kampus ya. Jadi kami mendatangkan praktisi untuk ajar mata kuliah humas itu dan protokolaria. Kemudian kami bersurat ke pihak Pemprov, mereka diminta datang ke sana.
Jadi bagaimana mengatur satu kegiatan protokoler ya. Misalkan gubernur duduk mana, terus tamu-tamu dan lain duduk mana. Nah, Jadi penting mereka ini. langsung ke lapangan terjun. Jadi tidak hanya mereka praktek di kampus, tapi mereka langsung ke stakeholder. Malah lebih luas kan cakupannya. Mereka bisa langsung bertemu gubernur, ngurus protokol itu gimana susahnya langsung daripada di sini. Jadi meskipun di sini ada, tapi tidak untuk kemungkinan bisa ke lain tempat. Ya, jadi memang ini yang dibutuhkan di dunia kerja, Ya, di dunia kami harus industri. sering menjalin komunikasi MOU agar ketemu antara link and match tadi. Kebutuhan mereka apa, kita. Oke. Bapak, apa sih harapan Bapak dan juga bisa disambung dengan pesan Bapak sebagai Kaprodi D4 Administrasi Negara Vokasi UNESA untuk teman-teman? Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa potensi alumni di D4 ini ya itu sedemikian besar karena data mengatakan dari BKN ya tahun 2021 kemarin ada sekitar 2.000 analis kepegawaian dari 4 juta PNS. Kan coba Mbak Tia bayangkan 2.000 orang ngurusi 4 juta ini sangat tidak mungkin dari 34 provinsi kan, 516 kota dan kabupaten. Jadi membutuhkan seorang yang bisa mendesain ya, pola karir PNS itu sedemikian profesional. Dengan cara gimana ya? Harus inputnya diperbaiki. Input mahasiswa yang masuk ke kami, kemudian mereka lulus, mereka jadi tenaga terampil, yang akhirnya nanti bisa ikut menata, berkontribusi untuk membentuk satu manajemen kepegawaian yang profesional. Jadi bagi calon mahasiswa yang bisa masuk ke kami, potensi yang Anda dapatkan itu sedemikian besar. Karena jabatan-jabatan fungsional yang ditawarkan oleh BKN itu sedemikian banyak. Jadi sayang, apalagi di 4A ini cuma ada 3 politeknik di Pontianak, kita dan Stistialan. Oke, di Indonesia hanya ada 3? Indonesia 3. Kalau D3 dulu juga ada 3, tapi yang satu sudah nonaktif dari Medan, yang Jogja juga nonaktif. Cuma tinggal kita dan yang seorang. masih bertahan salah satunya adalah UNESA. Dan kita hijrah ke D4 supaya meningkatkan kualitas lulusan kita dan agar bisa berkontribusi bagi manajemen kepegawaian di instansi pemerintah. Aduh, luar biasa. Mudah-mudahan harapan dari Pak Wawan atau Bapak Dr. Agus Prasetyawan MSI ini tidak hanya sekedar harapan, tapi ada wujud nyata dari kelembagaan untuk supaya dari Civitas Akademika ini luaran dari UNESA tahu gitu kan kualitasnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau bicara kualitas berarti harus bicara sarana prasarana yang harus dibenahi, kemudian ya baik dari dosennya maupun dari tendik dan sebagainya. Terima kasih Pak Wawan, sukses selalu. Salam buat keluarga di rumah. Ya, insyaallah. Dan Kece People, terima kasih sudah stay tune di Bincang UNESA kali ini. Kita bersama dengan Kaprodi D4 Administrasi Negara Vokasi UNESA. Saya Tia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kece Radio.